Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan kedua ya untuk manajemen MICE. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan event atau perencanaan suatu kegiatan atau suatu acara ya. Nah, karena dalam suatu event, eh, manajemen atau perencanaan itu adalah hal yang eh, paling utama yang dilakukan. Kita harus punya perencanaan yang baik, karena dengan perencanaan baik kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi, dan juga kita harus punya rencana-rencana cadangan lah atau backup plan gitu ya. Nah, kenapa harus direncanakan dengan sebaik mungkin? Karena uh, dalam suatu acara, dalam suatu event, tentu saja suka ada hal-hal yang kadang-kadang atau seringkali kita tidak duga ya, itu duga terjadi. Misalnya kita ngadain acara, terus kita ngundang pembicaranya telat di jalan, misalnya macet, atau misalnya bahkan misalnya pembicaranya tiba-tiba nggak bisa datang atau seperti apa gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita persiapkan dulu ya, agar ketika berjalan acara, walaupun ada kendala, kita bisa mengatasi kendala itu dengan dengan baik gitu ya. Kita punya rencana cadangan atau backup plan gitu ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merencanakan suatu event atau merancang suatu event acara. Apa sih yang harus kita persiapkan agar acara yang nanti kita jalankan bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada halangan yang berarti. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menetapkan tema eventnya dulu. Jadi kita mau bikin event apa sih gitu ya. Kita mau bikin event workshop, bikin event konser, bikin event awarding, apa dulu kita harus tentukan dulu, apakah talk show, apakah apa gitu ya. Jadi nah, itu yang akan harus kita tentukan dari awal dulu, karena itu akan berpengaruh ke yang lainnya gitu. Karena suatu acara event, event misalnya webinar atau seminar atau talk show, akan berbeda dengan event awarding, akan berbeda dengan event konser misalnya gitu ya. Jadi nanti dari equipment dan segala macamnya itu kan menyesuaikan dengan tema atau event yang akan kita laksanakan gitu ya. Jadi kita yang pertama harus menetapkan temanya dulu, kita mau mengadakan event apa nih gitu, baru nanti kita sesuaikan pendukung-pendukungnya. Nah, yang kedua, kita harus amati pasar atau studi kelayakan gitu ya. Maksudnya suatu event kan kita harus melihat apakah ini punya potensi dibutuhkan orang, atau orang tertariknya dengan event kita. Karena suatu event biasanya nih, kalau off air ya, kalau misalnya off air, misalnya event-event itu kan diukur itu misalnya kalau pengunjungnya banyak atau pesertanya banyak. Nah, itu kan dianggap sukses kalau banyak yang datang misalnya ke acara tersebut. Misalnya katakanlah acara pameran misalnya ya, acara konser, kalau banyak yang datang, banyak yang tertarik, nah itu kan dianggap sukses. Tapi kan kalau misalnya kita mengadakan pameran misalnya,
apa namanya, IMS, Indonesia Motor Show, ternyata nggak ada yang datang atau pengunjungnya sedikit. Nah itu ya bisa dikatakan bahwa event itu kurang sukses gitu, karena yang datang cuman sedikit orang atau pengunjungnya sedikit gitu ya. Jadi kita harus amati dulu pasarnya ini ada nggak. Jadi jangan sampai kita ngadain acara ya kita nggak ada yang datang gitu ya, atau responnya kurang lah gitu ya. Jadi kita juga harus tahu pasar ya, pasar ini butuh eh, acara apa sih, event apa sih yang menarik bagi halayak gitu ya, atau orang-orang. Nah, terus kita harus kumpulkan database yang cukup ya, maksudnya apa namanya, kita harus juga lihat-lihat ya, makanya saya juga kalau akan membuat satu event dulu itu ya, kita juga lihat dulu ke event-event yang sudah gitu ya. Jadi kalau ada event, eh, misalnya saya datang, misalnya apalagi kalau eventnya kita mau ngadain apa, formatnya hampir sama lah gitu ya. Jadi kita datang dulu, lihat dulu, oh seperti ini eventnya, oh seperti ini. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat kekurangan dan kelebihannya. Oh, kayaknya event pameran ini kok kurang ramai ya, apa sih penyebabnya gitu ya. Nah, misalnya kita juga mau mengadakan event pameran, jadi kita tahu, oh saya kekurangannya ini, kekurangannya itu. Nah, jadi ketika kita mau mengadakan acara tersebut, kita sudah tahu, oh ini yang harus dibenahi, oh ini harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, dan lain-lain. Jadi kita sebelum apa namanya, mengadakan suatu event, suatu acara, alangkah baiknya kita juga harus tahu ya seperti apa. Kalau bisa kita lihat-lihat referensi lah gitu ya, mengumpulkan database referensi. Oh ternyata dari misalnya kalau kalian mau pameran, misalnya ngadakan pameran, nah lihat-lihatlah ke pameran, acara-acara pameran orang gitu kan. Jadi kita bisa punya gambaran ketika nanti kita apa namanya, akan mengadakan event itu, bagusnya akan seperti apa untuk apa namanya, pameran gitu ya. Nah, barulah ketika kita sudah tahu, sudah mengamati, mengumpulkan data yang cukup ya. Nah, kita ya ini menentukan SDM, kita perlu tim berapa orang sih dalam satu event gitu ya. Jadi tergantung eventnya juga sih gitu ya. Jadi kalau event yang hanya event kecil, nggak perlu banyak orang juga, bisa gitu ya. Tapi kalau skala eventnya besar, nah ini kita perlu SDM atau orang-orang yang banyak juga kan gitu, karena apa namanya, nggak mungkin kalau eventnya besar kita hanya katakanlah 2 atau 3 orang, itu nggak akan ke handle gitu ya, nggak akan cover. Jadi nah ini penentuan SDM berapa yang kita perlukan dan lain sebagainya, itu tergantung dari nanti event tersebut sebesar apa sih gitu ya. Jadi kita bisa menentukan jumlah SDM, jumlah apa namanya, tenaga yang diperlukan untuk apa acara tersebut ya. Terus yang kelima, nah ini lokasi dan waktu penyelenggaraan event. Nah ini juga akan sangat berpengaruh, waktu lokasi dan waktu ya penyelenggaraan event. Nah lokasi juga mempengaruhi ya, jadi jangan sampai juga nanti kita membuat event yang aksesnya agak susah gitu ya. Kalau kita membuat event yang aksesnya susah, ya orang mau datang ke acara kita jadi susah, orang jadi males. Jadi yang asalnya mau datang karena aksesnya susah, ya jadi nggak jadi datang gitu kan. Nah itu kan jadi apa namanya, yang harus kita pertimbangkan ya. Waktu juga ini yang harus kita pertimbangkan ya, apakah siang, malam, atau di waktu-waktu tertentu, mau weekend atau weekday gitu ya. Nah kalau mau misalnya kita mau ngadain acara
tempatnya di mana? Di mall misalnya ya. Ya, lebih bagus waktunya itu di weekend ya. Weekend, mall biasanya banyak pengunjungnya daripada hari-hari biasa. Nah, jadi ketika weekend ya kemungkinan orang, misalnya kita pamerannya mau di mall gitu ya, pameran apalah mungkin baju misalnya ya. Eh, nah itu kan kalau hari-hari biasa itu saya rasa mungkin ya ada aja pengunjung tapi kan mungkin agak sepi gitu ya. Nah kalau misalnya waktunya weekend biasanya lumayan ramai gitu. Jadi nah itu yang harus dipertimbangkan. Nah terus kontraktor ini adalah apa namanya bisa disebut juga vendor ya. Maksudnya kita kan eh, ketika akan menyelenggarakan suatu acara kita kan pasti butuh equipment gitu ya. Apakah itu kita butuh sound system, butuh panggung, butuh layar, infocus, screen, atau mau pakai TV, mau pakai LED, atau segala macam. Nah itu kan belum tentu kita punya kan. Nah salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah ya kita sewa ke apa vendor atau kontraktor. Jadi kita sewa panggung, sewa lighting misalnya, sewa LED, sewa apa kebutuhan untuk acara kita gitu ya. Nah, terus ya ini bentuk organisasi media massa lembaga pendukung ya ini kalau eventnya besar ya. Apa namanya kita kan kalau eventnya besar ya harus kita promosikan agar orang tahu dan lain sebagainya. Tapi kalau eventnya kecil ya mungkin promosi sekarang kan sudah eh, gampang sekali lewat apa media sosial, lewat internet dan lain-lain ya. Nah, kalau ini sih kalau event besar lah, mungkin ya baru media massa penentuan apa namanya iklan dan lain-lain. Oh, itu nanti ada juga gitu ya. Tapi kalau acara kecil sih gitu ya, acara-acara event kecil biasanya nggak terlalu harus pakai media massa dan lain-lain karena ya mungkin budgetnya juga nggak akan masuk ya gitu. Terus menentukan acara dan pendukung acara ya. Kita misalnya mau acaranya seperti apa, terus misalnya kita mau ada apakah ada band, terus MC-nya seperti apa dan lain-lain, pendukung-pendukung acaranya agar ya acara tersebut bisa ramai, meriah dan lain sebagainya. Terus strategi pemasaran dan promosi. Nah, kita juga kan ketika membuat acara ini kan membutuhkan cost ya, membutuhkan apa namanya membutuhkan dana lah, nggak mungkin nggak pakai dana ya. Gimana kita mau sewa tempat, sewa apa namanya sewa sound system, saya bayar artis mungkin ya dan lain-lain gitu ya. Nah makanya biasanya kita harus punya memasarkan apa event kita. Jadi biasanya mungkin kalau mahasiswa ya nyari sponsorship ya kan. Katakanlah kalian mau ngadain acara apa namanya ya di kampus lah gitu ya. Nah itu kan kalian nggak emang mau pakai uang sendiri kan, nggak mungkin juga kan gitu. Jadi ya ini biasanya sebelum acara dibuatlah proposal-proposal untuk pendanaan fundingnya gitu ya. Dan nanti ketika sudah oke, ada yang mau mensponsori barulah membuat promosi-promosi. Nah, lalu menyusun dan menganalisa anggaran ya. Jadi harus tahu juga nanti anggaran yang dibutuhkan kira-kira berapa buat sewa tempat. Oh, misalnya nanti perlu sewa sound system, sewa dan lain-lain sampai membayar misalnya kalau ada artisnya, kalau ada pendukung acara dan lain-lain. Nah, itu kan cost ya gitu. Jadi nanti kita menyusun anggarannya kira-kira berapa. Nah, nanti itu yang apa namanya nanti kita buat ajukan misalnya sponsorship ke mana kemana gitu kan nanti udah kelihatan anggarannya yang dibutuhkan itu berapa gitu ya.
Oke. Nah, ini ada panduan juga, standar 5W1H ya dalam pembuatan event. Nah, eh, kita harus bertanya dulu kenapa alasan event itu dibuat. Seperti tadi ini kan ya dari yang pertama why-nya ya. Nah, ini temanya ya, tema event dan amati studi kelayakan. Dari sini kita bisa menjawab why-nya. Kenapa eventnya dibuat? Misalnya apa ya? Anda mau melakukan eh ini ya, event misalnya pelatihan. Pelatihan apa namanya? Jurnalistik kepada anak sekolah atau pelatihan literasi TIK terhadap anak sekolah. Nah, kenapa alasan misalnya kenapa Anda mau melakukan atau membuat event tersebut? Karena misalnya tingkat literasi teknologi di apa namanya anak muda itu masih kurang misalnya. Nah, itu kan ada jawabannya untuk why-nya gitu. Makanya kita perlu melakukan membuat acara workshop agar misalnya anak muda tahu tentang teknologi, tentang sosial media atau dan lain sebagainya. Nah, jadi ada why-nya. Nah, nanti who. Jadi siapa yang akan dilibatkan di event tersebut? Ya misalnya kalau kita apa namanya mau membuat acara katakanlah pelatihan atau workshop atau seminar tentang apa namanya penggunaan sosial media dan lain sebagainya. Nah, ini kan nanti kita bisa melihat siapa sih yang orang yang kredibel yang bisa jadi narasumbernya gitu, yang bisa berbicara tentang sosial media, tentang internet, misalnya tentang apa, tentang tema si acara kita kan gitu ya. Jadi uh, ini yang akan jadi penting. Jadi jangan sampai kita misalnya kita ya ini tadi misalnya apa namanya acaranya temanya tentang workshop sosial media, internet dan lain-lain teknologi. Kita mengundangnya orang yang tidak tahu tentang teknologi. Nah itu kan jadi apa namanya jadi nggak nyambung kan. Nanti dia mau ngomong apa akan jadi bingung juga, eventnya akan jadi berantakan gitu ya. Nah, when terus yang ketiga ya, when kapan acara itu dilaksanakan ya ini tergantung ya. Tergantung biasanya tergantung bisa tergantung kalau offline berarti pertama tergantung tempat ya. Tergantung tempatnya available enggak gitu ya, bisa di apa namanya bisa di apa namanya dilakukan tanggal segitu enggak gitu ya. Yang kedua izin misalnya ya, kalau ini offline gitu ya, izin misalnya tempat itu, terus kita mau ngadain acara tersebut dengan misalnya menghadirkan orang-orang diizinkan nggak gitu ya, apalagi kalau misalnya apa namanya biasanya kalau kalau sekarang kan mungkin agak dibatasi ya, kalau dulu misalnya ketika sebelum COVID, nah setiap acara itu harus ada izin keramaian ya dari pihak kepolisian karena kita mau mengadakan sesuatu yang membuat orang ramai datang misalnya gitu ya, jadi harus diizinkan dari ada izin dari pihak kepolisian. Terus where di mana ya, ini tadi lokasi ya di mana acara itu akan dilaksanakan gitu ya, di mana ya seperti tadi pertimbangannya eh, lokasi ya, jarak, terus akses ya, akses harus apa namanya mudah dijangkau juga, jadi jangan sampai kita mengalami permasalahan kita cari aja sih yang tempat yang murah tapi kita dapat tempat yang murah eh, apa akses ke situ susah. Nah itu kan jadi permasalahan juga ketika kita dapat lokasi yang murah tapi aksesnya susah, itu akan sama apa namanya akan percuma juga gitu ya.
Terus what, apa yang disuguhkan dalam event itu ya, itu kan harus jelas ya, apakah workshop, apakah konser, apakah apa gitu. Jadi orang ketika datang ke acara itu, oh ini acara workshop, ini acara konser, ini acara pameran. Jadi orang sudah ya punya ekspektasi kan gitu ya. Kalau pameran mungkin oh apa, pameran baju misalnya, oh saya tertarik, misalnya saya lagi nyari baju juga misalnya, nanti kan dia apa namanya, datang ke event itu ya sesuai dengan ekspektasi dia. Atau misalnya kegiatan workshop, ya saya datang ke acara itu ya untuk misalnya mengetahui apa namanya, misalnya workshop tentang sosial media dan internet, ya saya pengen tahu tentang sosial media dan internet gitu ya. Nah terus yang terakhir, bagaimana mempromosikan dan melaksanakan event tersebut. Nah, promosi juga menjadi bagian yang salah satu bagian yang penting dalam perencanaan event, karena kalau kita tidak dipromosikan, bagaimana orang tahu kita akan punya acara atau kita akan mengadakan suatu acara gitu ya. Jadi promosi ini ya salah satu hal yang paling penting juga gitu ya dalam sebelum melaksanakan event tersebut gitu ya. Oke. Nah, ini detailnya misalnya ya. Kalau kita nyari lokasi, nah ini yang harus kita apa namanya, pertimbangkan ya. Pilih lokasi yang sesuai dengan kebutuhan acara, ketersediaan anggaran dan infrastruktur yang ada. Kalau kita ingin apa namanya, pakai lokasi yang di situ udah apa, alat-alatnya udah ya ada lah gitu ya. Nah kita bisa pilih misalnya kayak di hotel. Di hotel kan udah pasti udah ada listrik, udah ada meja, biasanya kan udah ada kursi, udah ada apa, internet biasanya, terus mungkin ada sound systemnya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kita nggak usah cari lagi sewa-sewa lagi ke vendor gitu kan. Jadi udah aja dari hotel semua, udah selesai ada di situ semua, enak kan, kita nggak usah lagi cari-cari lagi. Nah tapi yang kedua kan, dari ketersediaan anggaran ya, kalau kita nggak bisa, di hotel terlalu mahal gitu kan, ya kita mau nggak mau harus cari tempat yang affordable ya, yang tersedia, yang sesuai budget lah gitu ya. Nah tapi nanti kan menyesuaikan, misalnya kita nih di hotel nggak bisa karena harganya terlalu mahal, mungkin kita bisa cari tempat-tempat yang lain misalnya ya. Oh ini nih ada misalnya di, katakanlah di gedung. Nah tapi di gedung belum ada internetnya, belum ada kursinya, belum ada mejanya mungkin ya, segala macam. Nah mungkin pertimbangan itulah yang harus di apa namanya, dipikirkan. Kalau nyewa apa namanya, sewa apa, kursi, internet dan lain-lain, kalau dihitung-hitung costnya jadi lebih besar atau lebih kecil kah gitu ya. Nah itu yang mungkin harus uh, ya diperhatikan ketika kita mensurvei lokasi gitu ya. Nah kita harus punya beberapa alternatif ya gitu. Jadi misalnya kalau di hotel, ya kelebihannya kekurangannya apa, kalau di public hall, di tempat publik, kelebihannya kekurangannya apa, di business hall, di office, di convention center dan lain sebagainya gitu. Jadi itulah yang nanti akan kita apa, bandingkan, pilih-pilih yang sesuai dengan kebutuhan acara kita, dan yang paling ini juga yang masuk ke anggaran budget kita gitu ya. Kalau apa namanya, budgetnya ya ada gitu kan, budgetnya besar, ya enakan sih di hotel, karena di hotel biasanya sudah apa namanya, dia sudah apa, fasilitasnya sudah ada lah, infrastrukturnya udah ada, udah enak lah gitu ya. Jadi nah tapi kan
ya itu tadi ya, kita apa namanya, nggak selalu event itu apa banyak ininya sponsornya gitu kan. Kalau sponsornya cuman sedikit atau nggak ada sponsornya kan itu susah juga gitu ya. Nah itu juga nanti harus ada syarat-syaratnya yang dipenuhi ya. Kalau di hotel seperti apa, kalau di public hall atau di ruang publik seperti apa, harus izin ke siapa dan lain sebagainya gitu. Jadi uh, apa namanya, penentuan lokasi ini yang harus sangat cermat lah dalam merencanakan suatu acara ya. Nah ini lokasi juga harus strategis, nyaman, bersih, aman juga ya. Oh, sedia lahan parkir kalau iya, kalau ada dan lain-lain gitu ya. Nah ini ya kalau misalnya kita apa ngadain misalnya kan, misalnya kayak IMS apa namanya, terus kayak apa Jakarta Fair misalnya kan. Nah itu kan pasti butuh tempat yang luas gitu kan. Nah gak mungkin di tempat-tempat yang sempit, karena biasanya Jakarta Fair atau IMS dan lain-lain perlu tempat yang besar gitu. Jadi ya biasanya kan di apa namanya, apa di Kemayoran atau di ada lagi sih di GBK mungkin, dan lain ya tempat-tempat yang bisa menampung luas gitu ya. Nah ini kalau misalnya eventnya besar gitu ya. Kalau lengkap ya biasanya tempat juga kan sudah apa namanya, yang event yang suka dipakai event, nah itu biasanya sudah ada keamanannya, ada kebersihannya, ada lahan parkir yang besar juga dan lain sebagainya ya. Nah, untuk tema dan waktu kita bisa ikut tren atau menciptakan tren baru gitu ya. Kalau sekarang kan ya karena pandemi ini yang paling tren kan mengadakan webinar-webinar gitu ya. Jadi seminar-seminar ya kita menggunakan uh, secara online kan gitu. Jadi itu tadi acara tetap bisa jalan tapi memang lebih ke online gitu ya. Jadi mungkin ini yang apa namanya, ya karena mungkin sekarang masih apa namanya belum normal 100% lah seperti dulu ya. Maka eh, apa namanya, kegiatan-kegiatan online bisa menjadi pilihan ya, ketika kita misalnya apa namanya, kita dapat tempat juga tapi misalnya kalau tidak bisa apa tidak dapat izin karena apa namanya, kita mengundang banyak orang, mengundang kerumunan dan lain-lain kan. Salah satu alternatifnya adalah eh, apa, membuat acaranya secara online atau secara virtual. Nah, tema akan berpengaruh dalam pemilihan peserta dan menetapkan target pengunjungnya. Jadi, yaitu tadi kalau apa temanya bagus, itu biasanya akan lebih menarik apa orang untuk ikut acara tersebut, ya. Nah, tema juga akan berpengaruh pada sponsor atau donatur yang akan berpartisipasi dalam sebuah event ya. Jadi si sponsor juga itu biasanya akan mensponsori jika wah ini apa namanya, acaranya kayaknya akan bagus gitu ya. Temanya bagus, misalnya persiapannya bagus dan lain-lain. Sponsor akan lebih apa namanya, lebih oke untuk mendukung gitu ya. Timing harus tepat sesuai dengan tema ya, maksudnya timing dalam, kalau kita katakanlah kayak tadi misalnya di mall kita mau ngadain acaranya acara keluarga misalnya ya, katakanlah acara apa fashion show anak, eh, apalagi misalnya lomba-lomba anak atau apa gitu ya, ya jangan juga waktunya di jam di hari biasa atau di hari weekday. Nah gitu ya, jadi
Karena nggak mungkin misalnya anak-anak datang ke mall sendirian tanpa orang tuanya. Kalau hari biasa kan orang tuanya harus kerja misalnya ya. Nah, yang cocok yaitu di weekend misalnya gitu ya. Nah, terus waktu persiapan yang cukup. Ya maksudnya karena yaitu tadi seperti saya bilang bahwa suatu event itu kuncinya adalah di persiapan. Kalau kita minim persiapan, itu biasanya yang terjadi adalah nanti akan banyak kendala-kendala ketika di lapangan, ketika acara gitu. Jadi kalau kita punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan, kita seperti saya katakan tadi, kita bisa punya plan A, plan B gitu ya, plan C mungkin ya, A B C gitu ya. Jadi kalau misalnya kita katakanlah mau ngundang Bapak Ridwan Kamil misalnya ya, ternyata H-7, oh ternyata Pak Ridwan Kamil nggak bisa. Nah, kita bisa cari alternatif yang lain kan, misalnya untuk jadi pembicara di acara kita gitu ya. Kalau mepet-mepet kan, kalau misalnya ternyata besok misalnya, oh kita mau mengundang Pak Ridwan Kamil, ternyata besok nggak bisa, kita mau cari gantinya gimana, waktunya juga udah mepet gitu kan. Jadi nah, persiapan itu sangat penting, waktu yang cukup untuk mempersiapkan, kalau bisa harus jauh-jauh hari gitu ya. Nah, ini tema dengan berkaitan dengan waktu ya. Ya, ini juga bisa dengan waktu-waktu khusus ya, misalnya temanya 17 Agustus, hari raya keagamaan, Natal, Lebaran, Tahun Baru, Valentine, liburan sekolah dan lain sebagainya. Jadi suatu event ya bisa juga kita buat dengan berkaitan dengan agenda-agenda nasional gitu ya. Jadi itu tadi, kalau kita menyambut tahun baru misalnya kan gitu ya, tahun baru kita ngadain event apa gitu dalam menyambut tahun baru. Nah, weekday atau weekend disesuaikan dengan target audiens gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau target kita katakanlah keluarga, nggak mungkin keluarga katakanlah jangan keluarga, anak-anak lah, targetnya anak-anak, ada ngadainnya acaranya di weekday. Walaupun misalnya anaknya bisa, orang tuanya kemungkinan nggak bisa misalnya gitu kan. Nggak mungkin juga anaknya sendirian datang ke acara tersebut kan, perlu pendampingan orang tua misalnya gitu. Jadi kita harus tahu ini cocoknya di weekend, di weekdays. Nah, itu kita harus tahu disesuaikan dengan target audiens. Terus status audiens juga ya, terkait sosial, ekonomi, profesi, lifestyle dan lain-lain gitu ya. Jadi ya ini balik lagi juga, kita harus tahu audiens yang target audiens kita siapa, audiens kita atau target pengunjung kita siapa sih yang akan datang gitu ya. Jadi nanti kita bisa memprediksi gitu ya. Jadi kita akan prediksi akan banyak yang datang atau enggak gitu. Nanti juga sosial ekonomi, profesi, status dan lain sebagainya itu bisa dilihat juga. Nah, ini saya putarkan dulu satu video. Ini salah satu video saya dapat dari YouTube misalnya ini ya. Ini bagaimana ketika dia mempersiapkan suatu acara atau suatu event. Selamat datang di tiket.com Creative Fera Talk 2018. Saya Putri Tanjung, founder dan CEO dari Creative Fera Event Center, akan memandu langsung acara ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai acaranya. Are you guys ready? Bentar ya. Are you guys ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Mandano.
Perlu nggak? Oh iya, Pak. Tadi. Nanti pas intro. Yang ngomong siapa lo? Udah siap. Udah apalagi ada Mas apa? Ada udah depan. Boleh nggak pas ini ada audio? Akan lebih bagus kan? Ini Pak, bagaimana? Sekarang kita rantur dikit dulu kayak tadi. Ya. 11.10 rantur beneran ya. Ya, Gua cuma cepetan. Detik.com, IDNTS.com, Liputan6.com, Kapanlagi.com, Harian Kompas, Bintang.com, Female Daily, dan kantor berita ITB. Di pakai ini ya. Oke. Siapa yang ngasih tuh? Oke. Gue. Dia pas opening gue tetap ada Lagu. openingan gue. Oh, oke. Pakai yang paling Terakhir. aja. Terus loopingan masjid udah. Udah. Tiket.com Kreatif Baru Talk. Yo. I break the wall that separates us. As complex as that makes me edge, you know. I share everything I feel, and I feel everything I share. You walk down the street looking at the ground, watching your shadow. There's no. Akhirnya gue punya kegelisahan. Karena menurut gue sesuatu hal itu pasti datang dari kegelisahan. Kalau yang namanya tren itu kan memang udah di set ya, di tren. Masa kita juga bisa ngelihat sehari-hari tinggal ke mall aja gitu kan, kita duduk seharian kita udah bisa ngelihat lagi trennya tuh seperti apa sih, baju-baju yang kayak gimana yang lagi dipakai. Zona nyaman saya bukan di zona di kondisi saya jadi aktor terkenal dan dapat banyak duit, bukan. Ini rangkaian Kreatif Baru Talk 2018 terakhir. Alhamdulillah akhirnya acara jadi juga ya. Semuanya berjalan ya relatif lumayan lancar, nggak lancar-lancar banget tapi relatif lumayan lancar. Semoga Kreatif Baru Talk bisa hadir lagi tahun depan di lebih banyak kampus dan di luar kota. Ya, kita tepuk tangan buat Adi. Yang udah jadi one man show. Terima kasih semuanya. Kayak balance antara profesional dan teman itu enak gitu. Terima kasih semuanya. Wajib. Kreatif Baru Event. Kompas. Ulang. Buat Instagram. I don't wanna have to tell. Nah, itu gambaran di apa namanya ketika mempersiapkan acara gitu kan, pas acaranya juga gitu. Jadi memang kadang memang acaranya itu enggak yang saya rasakan gitu. Ketika acara sih flow aja gitu ya, nggak terlalu capek, nggak terlalu ribet, tapi memang preparingnya acara itu yang apa namanya yang yang kadang ribet atau capek itu memang di persiapannya gitu. Jadi ketika kalau orang sih lihatnya mungkin acaranya tinggal datang lihat acara gitu ya. Nah tapi yang sebenarnya yang paling berjasa, paling capek itu adalah orang-orang yang di balik layarnya gitu ya, yang nyiapin nyiapin rundownnya, nyiapin peralatannya, teknis-teknis yang lain gitu kan, butuh kursi, butuh meja, butuh apa segala macam. Nah itu yang menjadi yang harus diperhatikan gitu ya. Nah seperti tadi kan kalian lihat ada rundown ya, jadi acara itu wajib harus ada rundown acaranya. Itu adalah buat patokan bagi semua yang terlibat di acara tersebut. Jadi nanti jam berapa mulainya, terus nanti misalnya jam 9 mulainya, jam 9 itu nanti apa dulu gitu kan, apakah langsung MC dulu, apakah nanti misalnya ada pembicara ke-1, pembicara kedua, itu kapan masuknya. Nah itu sudah di rundown acara, jadi kita sudah tahu, oh nanti semua krunya sudah tahu, oh nanti jam segini pembicara 1, jam segini pembicara 2 misalnya, kalau kata acara kayak tadi misalnya. Itu jadi harus rundownnya harus diikuti ya, semua harus pegang rundown. Jadi jangan sampai ada yang nggak tahu ini ini apa gitu. Jadi karena memang harus dipersiapkan, oh ide ini misalnya udah ini
apa namanya udah ini si A yang masuk, udah ini si B yang masuk, misalnya gitu. Jadi memang rundown acara itu sangat penting ya. Terus juga perhatikan waktu-waktu ibadah, jam-jam kendaraan, lalu lintas dan sebagainya lah gitu ya. Jadi jangan sampai apa namanya biasanya break apa namanya misalnya biasanya suka jam 12 lah break misalnya ya. Istirahat, makan siang, dan biasanya sholat misalnya soma misalnya gitu ya, nanti mulai lagi jam 1 gitu ya. Nah itu harus diperhatikan dan itu nanti dimasukkan di dalam rundown gitu ya. Nah ini juga adalah panduan untuk pemandu acara atau MC gitu, agar dia tahu urutan acaranya, ini udah ini apa, itu dan lainnya. Nah yang terakhir itu ya itu kita harus siapkan agenda alternatif atau plan B gitu. Jadi kalau ada sesuatu trouble, ada sesuatu masalah dalam ketika acara berlangsung, kita sudah bisa mengcover atau mengatasi atau masalah tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita nggak punya nggak punya cara untuk mengatasi masalah tersebut. Nanti kan apalagi kalau jadi bikin acaranya chaos gitu ya, jadi ini kan orang jadi jadi ini juga gitu ya, ini gimana IO nya kok tidak nggak bener misalnya gitu ya. Nah scheduling penjadwalan, nah ini berapa lama sih sebuah persiapan sebuah event? Ini tergantung juga ya, maksudnya tergantung besar kecilnya event. Kalau event yang kecil sih persiapan nggak usah terlalu lama juga, cukup misalnya ya kurang dari sebulan juga cukup sih kalau event yang kecil ya. Tapi kalau event besar itu persiapannya bisa berbulan-bulan gitu ya. Terus tahapan kerjanya pre-conditioning, pre-event, event, dan post-event. Terus target dan hasil akhir yang mau diraih itu apa. Nah atas permintaan persiapan event bisa persiapan event atas permintaan persiapan event bisa diberhentikan bila dalam perjalanan banyak kendala gitu. Jadi ketika kita mempersiapkan, katakanlah ini apa namanya PT LIB ya, PT LIB itu kan operatornya ini ya untuk Liga 1 sepak bola misalnya ya. Nah Liga 1 sepak bola itu baru bisa jalan bulan bulan ini ya kalau nggak salah, baru bulan ini bisa jalan. Karena apa? Yaitu tadi persiapan udah dipersiapkan, ternyata izin nggak keluar gitu. Waktu kapan ya? Waktu bulan-bulan kapan gitu, itu sudah mau mulai liga, ternyata udah disiapin segala macam, ternyata izin nggak keluar, ya udah nggak jadi. Nah karena kalau tidak ada izin, kita memaksakan untuk mengadakan acara, itu bisa dibubarkan acara tersebut gitu ya. Jadi ketika persiapan, ketika banyak kendala atau kendalanya ternyata nggak bisa diatasi, dalam hal ini misalnya izinnya nggak keluar, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau nggak diizinin ya nggak akan bisa jalan gitu. Jadi yang pertama itu izin gitu ya. Misalnya bisa izin gedung, bisa izin polisi, izin keramaian, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau banyak kendala, apalagi kendala itu izin, itu nggak bisa nggak bisa diatasi. Kalau masih kendalanya secara kendala teknis lah gitu ya, kita pesan sound system, ternyata sound system si vendornya, kontraktornya nggak bisa, ya kita bisa cari yang lain, itu masih bisa diatasi. Tapi kalau dalam perjalanan seperti tadi izin yang nggak keluar, itu udah nggak bisa gitu. Walau bagaimanapun harus ada izin dulu gitu ya. Kalau tidak, nah ini banyak kejadian juga kalau memaksakan untuk jalan acaranya, resikonya pasti akan dibubarkan gitu ya. Jadi
rugi, nanti kita sudah persiapan, sudah menggelar acara dan acara dibubarkan, itu jadi jelek terhadap kita sebagai misalnya sebagai event organizer. Nah ini kalau ini stakeholder ini sih apa namanya nggak usah lah ya. Oh, dekorasi dan perlengkapan mungkin ini adalah pelengkap aja. Nah tergantung acara yang akan kita langsungkan gitu ya. Apakah kita perlu dekorasi, perlu panggung, terus temanya seperti apa gitu ya. Apakah mau dibuat sendiri oleh IO-nya atau kita sewa dekorator dan lain sebagainya ya. Nah, jadi yang terakhir adalah evaluasi. Jadi nanti ketika eventnya sudah berjalan ya kita harus mengevaluasi apa sih yang kurang, apa sih yang banyak terjadi masalah, kendala di mana dan lain sebagainya.